Dan semua orang kaget ketika melihat truk nomor 5 itu berjalan tanpa ada pengemudinya. Jangan sampai truk itu masuk ke area bandara. Kalau sampai masuk ke area bandara, gawat. Pasti beritanya nanti menyebar sampai kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita senantiasa terhindar dari gangguan yang tidak kita inginkan. Nah, kalau sudah, pasang handsfree kalian, cari posisi yang nyaman, kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007. Diceritakan ulang oleh teman saya yang bernama sebut saja Gunawan, bukan nama sebenarnya karena beliau tidak mau disebutkan namanya. Gunawan ini adalah salah satu karyawan yang menjadi operator pelaksana di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kita sebut saja instansinya PT X. Nah, PT X ini adalah perusahaan yang melayani segala macam kebutuhan pesawat saat pesawat tersebut di darat, dalam artian in transit atau persiapan untuk terbang lagi. Nah, PT X ini adalah salah satu yang melayani kebutuhan pesawat tersebut. Nah, kantor PT X ini sebenarnya tidak berada di dalam Bandara Adi Sumarmo Solo, namun berada di agak luar, tetapi masih satu lingkup Bandar Udara Adi Sumarmo Solo. Dari kantor PT X tersebut ada satu jalan akses untuk masuk ke Bandara Adi Sumarmo Solo, dan bisa dibilang akses tersebut khusus untuk PT X ini. Sedangkan PT X ini sendiri, kantornya bisa dijelaskan layout kantornya PT X ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian perkantoran dan kemudian bagian lapangan. Bagian lapangan ini terdiri dari tempat alat-alat berat dan tempat parkir truk, bisa dibilang truk ya, truk untuk melayani kebutuhan pesawat. Nah, PT X ini memiliki banyak truk ya, dari truk yang sedang, kecil, ataupun truk yang besar. Kita sebut saja trailer. Trailer itu gampangannya truk yang berukuran lebih besar dan bisa dibilang kepala atau kabinnya itu terpisah dari barang muatannya, atau bisa dibilang truk gandengan itu juga termasuk trailer. Nah, demikian yang diterangkan oleh Mas Gunawan. Mohon maaf jika salah dalam mendeskripsikan yang namanya truk trailer ya. Nah, PT X sendiri memiliki sekitar 9 truk yang ada di parkiran tersebut, dan beberapa di antaranya setiap hari melayani pesawat yang ada di Adi Sumarmo Solo. Sedangkan dari parkiran truk PT X menuju ke Bandara Adi Sumarmo Solo ada satu akses, di mana dari tempat parkir itu jika mau masuk akses tersebut harus melewati yang pertama security dari PT X tersebut, memiliki palang pintu yang hanya dibuka oleh security PT X tersebut. Kemudian jika sudah lewat akan memasuki akses jalan tersebut, dan ketika akan memasuki area Bandara Adi Sumarmo Solo melewati lagi satu pos security yang dijaga oleh security bandara. Nah, kita berfokus ke PT X ini ya. PT X ini memiliki beberapa karyawan sebagai security. Namun untuk memudahkan cerita, kita sebut saja dua petugas security yang akan banyak muncul dalam kisah kali ini. Kita sebut saja yang pertama adalah Pak Slamet. Pak Slamet ini bisa dibilang salah satu security terbaik dari PT X tersebut ya. Terbaik karena dari sikapnya yang ramah, yang disiplin, dari laporan keamanannya yang baik, kemudian beliaunya juga amanah, dan nilai plusnya beliau ini memiliki
pengetahuan tentang mesin ya. Jadi seperti passionnya dia itu bisa permesinan. Kemudian yang kedua adalah Pak Yanto. Pak Yanto ini adalah komandan security dan bisa dibilang paling senior di situ, dan semua orang menghormati beliau karena beliau ini selain paling senior orangnya memang bijak, sering dimintain masukan oleh rekan security maupun karyawan-karyawan di situ, bahkan sering dimintain masukan oleh pimpinan PTX tersebut. Dan sekedar informasi saja, Pak Yanto ini memiliki kepekaan batin. Namun beliau tidak mau disebut anak indigo atau orang pintar gitu. Beliau hanya bilang kadang-kadang memiliki kepekaan batin. Itu pun kadang-kadang ya, tidak selalu hadir. Demikian. Dan narasumber kami yang bernama Gunawan tersebut adalah salah satu operator di PTX. Yang namanya operator tentu saja mengoperasikan alat-alat termasuk truk tersebut. Sedikit info tentang truk. Biasanya truk yang besar yang berbahan bakar solar tidak seperti mobil bensin ya. Jadi ketika dia menyalakan harus menunggu tekanan angin itu naik. Karena kalau tekanan angin tidak naik, semua peralatan yang ada di badan dia, di dalam badannya truk tersebut tidak berfungsi dengan baik. Jadi tidak bisa sekali starter nyala terus jalan seperti mobil bensin, itu jarang terjadi. Mungkin yang baru-baru mungkin ada yang sekarang ya, tapi waktu itu truk-truk yang ada di sana adalah truk-truk lama dan semuanya kondisinya sama. Jadi harus menaikkan semua tekanan pada angka tertentu baru bisa difungsikan seperti mana tugasnya. Sedangkan truk yang ada di sana itu diberi label nomor untuk memudahkan, kita sebut saja truk nomor 1, nomor 2, seterusnya sampai truk nomor 9. Nah, dalam cerita ini kita fokus ke truk nomor 5. Truk nomor 5 ini adalah salah satu yang paling besar dan paling tua yang ada di sana, yang dimiliki oleh PTX. Jadi truk nomor 5 ini karena sudah tua, jadi yang pertama anginnya sering bermasalah, jadi kadang-kadang tidak bisa dioperasikan. Dan ketika berjalan di dalam tengah operasional, kadang-kadang dia bermasalah juga, entah yang lain, entah mesinnya, entah apa. Makanya teman-teman di sana, petugas operator itu jarang memakai nomor 5 karena sering bermasalah. Bahkan bisa dibilang hanya beberapa karyawan di sana yang berani mengoperasikan truk nomor 5 karena yang lain takut jika sesuatu terjadi saat mereka mengoperasikan, terjadi trouble, akan repot. Mereka memilih memakai truk yang lain yang sudah ready daripada memakai nomor 5. Dan truk nomor 5 ini bisa dibilang sudah hafal, sudah menjadi makanannya para teknisi ya. Teknisi yang ada di situ sudah hafal penyakitnya, sudah hafal ketika ada laporan kerusakan, laporan permintaan perbaikan, para teknisi ini sudah hafal pasti nomor 5 ini. Karena paling rewel ya, paling sering rusak ketika dipakai itu nomor 5. Makanya jarang dipakai. Nah, karena sudah sering memperbaiki, para teknisi ini hafal penyakit-penyakitnya truk nomor 5 ini. Demikian pula Pak Slamet sebagai security, karena dia memiliki skill teknik, pengetahuan tentang teknik, tidak jarang dia membantu perbaikan. Bahkan ketika terjadi masalah ketika dipakai di lapangan, dia langsung terjun membantu teman-teman operator. Jadi bisa dibilang Pak Slamet ini memang passionnya di situ ya, di bidang mekanik dan mesin. Oke, kembali ke cerita. Pada suatu hari, pada hari-hari seperti biasa, tersebutlah Mas Gunawan ini masuk kerja dan security yang bertugas pada waktu itu adalah Pak Slamet. Nah, tapi tidak seperti biasanya Pak Slamet yang dikenal ramah, supel, dan aktif itu seperti terlihat murung, lesu, dan pucat. Ketika disapa pun oleh semua orang tidak menjawab, seperti sedang tidak fokus, tidak menjawab, tidak merespon. Nah, melihat hal itu, teman-teman yang ada di kantor PTX termasuk Gunawan merasa janggal karena tidak seperti biasanya Pak Slamet ini bersikap demikian. Nah, pada sore harinya ketika sudah shift security berganti, Pak Slamet pulang, kebetulan bertemu dengan Pak Yanto sebagai komandan security. Nah, akhirnya si Gunawan ini bertanya kepada Pak Yanto, "Pak Yanto, kok tumben ya Pak Slamet nggak seperti biasanya? Lagi ada masalah Pak? Mungkin Pak?"
"Oh, emang kenapa mas?" kata Pak Yanto. "Ya tadi kok kayak nggak sehat Pak Slamet. Saya sapa, saya panggil kok kayak nggak fokus dan mukanya tuh loh Pak pucat banget. Apa dia lagi sakit kali ya Pak?" Lalu jawab Pak Yanto, "Ya barangkali mas. Kalau enggak mungkin dianya lagi ada masalah, lagi ada pikiran." "Oh pantes, ya wis lah." Nah perbincangan itu cukup sampai di situ, tidak diperpanjang kemudian. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut dan masing-masing melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dan pagi harinya ketika Mas Gunawan masuk kerja, dia mendapati info bahwa Pak Slamet itu sakit, tidak masuk kerja. Dan dia menghubung-hubungkan dengan kejadian kemarin. "Oh pantes, kemarin itu kelihatan pucat, gak bersemangat, kayak gak fokus gitu. Ya mungkin sakit ya. Cuman kalau sampai gak masuk kerja kayak gini itu jarang, karena Pak Slamet itu walaupun sakit biasanya tetap masuk kerja. Dan sesakit-sakitnya Pak Slamet tuh jarang kondisinya kayak kemarin," katanya seperti itu. Nah ketika didiskusikan dengan Pak Yanto seperti menyiratkan sesuatu bahwa dia tahu sesuatu, cuman dia tidak bisa menyampaikan. Ya semacam kata-kata bijaknya yang keluar yang, "Ya sudah mas, mungkin semua orang punya masalah, punya problem. Ya kita doain aja semoga cepat selesai masalahnya dan kembali seperti semula. Amin." Gunawan cuma mengamini saja. Nah karena ada laporan bahwa Pak Slamet sakit, pihak kantor secara perwakilan berencana untuk menjenguk ke rumahnya beliau. Tetapi pada hari berikutnya ketika mereka sudah bersiap-siap untuk menjenguk Pak Slamet, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Pak Slamet itu telah meninggal dunia. Kagetlah semua karyawan di situ, termasuk Gunawan, termasuk Pak Yanto juga kaget karena mendadak sekali dari sakit sehari, kemudian besoknya meninggal. Dan karena karyawan-karyawan PTX sudah ada beberapa yang berencana menjenguk Pak Slamet, akhirnya mereka tetap berjalan dengan tujuannya melayat. Dan lebih banyak lagi rombongan yang mengikuti berkunjung ke rumahnya Pak Slamet untuk takziah. Nah pada hari berikutnya tidak ada kejadian apa-apa. Dan pada suatu malam, ketika itu 3 hari setelah dimakamkannya Pak Slamet, suatu malam regu operasional yang sudah selesai melaksanakan tugasnya dan bersiap untuk pulang. Seperti biasa, regu operasional melakukan cek akhir sebelum mereka pulang. Selain itu mereka juga sedang bersiap untuk mengirimkan laporan, menutup buku, dan ada beberapa orang yang melakukan cek akhir di bagian alat-alat berat. Dan kebetulan ada 1 orang yang melakukan cek-cek di tempat parkir truk ya. Pada waktu itu bisa dibilang kurang lebih jam 10 malam. Dan waktu itu ketika melakukan tugasnya seperti biasa dengan tujuan melakukan cek apakah ada jendela yang masih terbuka, apakah ada truk yang switch akinya masih nyala, atau mungkin ada kondisi yang memang belum kembali kepada tempatnya. Dia melakukan keliling di tempat parkir truk tersebut dan dia mendapati ada suara truk yang masih nyala mesinnya. Kemudian dia dekati dan ternyata itu adalah truk nomor 5. Dia berpikir, loh, truk nomor 5 itu seharian ini tidak ada yang memakai, bahkan dari kemarin tidak ada yang pakai. Atau mungkin pagi tadi regu pagi menyalakan untuk memanasi mesinnya saja, tetapi lupa dimatikan, atau bagaimana. Tetapi ketika tadi operasional berjalan, tidak kelihatan truk nomor 5 ini menyala. Tapi kenapa sekarang menyala? Entahlah. Akhirnya dia buang semua pikiran itu, dia mendekati truk nomor 5. Dan ketika dia mengecek, alangkah kagetnya ternyata semua pintunya itu terkunci. Padahal biasanya tidak pernah ada yang mengunci pintu-pintu truk tersebut. Untuk memudahkan operasional biasanya tidak ada yang memasang kunci ya. Nah karena pintunya dikunci, akhirnya dia cuman memanjat dari pinggir jendela, dia melongok ke dalam melalui jendela kaca yang di samping itu yang memang tertutup. Dia melihat di situ memang posisinya nyala, mesinnya nyala, lampunya menyala, hazard menyala, dan posisi handrem itu nyala, on. Bisa dibilang nggak mungkin bisa jalan karena handremnya sudah di on kan. Tetapi dia bingung bagaimana cara mematikannya.
sementara pintunya masih dikunci dua-duanya dari arah kanan dan kiri. Kalau mau dimatikan dengan switch aki yang ada di luar, mau di off kan tidak bisa, karena harus di switch off kan dulu kuncinya yang di dalam, baru akinya yang dimatikan. Jadi nggak bisa langsung dari luar. Karena bingung, dia panggil supervisor dan teman-temannya pada malam itu untuk mengecek truk nomor 5 ini. Dan sesampainya di lokasi, semua juga pada bingung. Loh gimana ini? Truk nggak ada yang nyalain, kok bisa nyala? Dan sempat supervisornya bertanya, siapa tadi yang nyalain, siapa tadi yang manasin, kenapa kuncinya dipasang, kenapa kuncinya di on kan pintunya. Semua menjawab nggak ada yang nyalain. Kalau yang tadi pagi entah, karena biasanya yang Regu pagi itu menyalakan semua truk dan hanya untuk memanasi saja, dan biasanya juga dimatikan semua. Melihat kebingungan tersebut, ada salah satu security yang berjaga, dia mendekat dan menyapa. Ada apa ya mas? Ini loh pak, kok truknya nyala sendiri? Dari tadi nggak ada yang nyalain, nggak ada yang make loh pak. Nah security itu menjawab, iya mas, saya tadi juga waktu keliling lewat sini mati kok. Saya pikir masih ada kegiatan, kok ada yang nyalain. Tapi ternyata nggak ada kegiatan, malah kalian mau matiin, bingung ya? Katanya seperti itu. Dan akhirnya supervisor berinisiatif untuk menelepon teknisi yang sudah pulang, karena memang teknisi itu jam kerjanya sesuai jam kantor ya. Jadi dia menelpon salah satu untuk minta tolong. Tetapi security tersebut melihat sesuatu yang tidak beres dan dia menelepon Pak Yanto, yang kebetulan memang rumahnya tidak jauh dari situ. Akhirnya supervisornya menelpon teknisi, security menelpon Pak Yanto sebagai komandan security. Tidak lama kemudian datanglah dua-duanya. Kemudian teknisinya waktu itu masih kebingungan juga. Pada waktu itu Pak Yanto masih baru datang. Tiba-tiba truk yang posisi handremnya on, yang masih di handrem, tiba-tiba berjalan maju. Tetapi tidak ada suara deru mesin yang meninggi, tidak ada suara gas yang diinjak. Suara mesin truk tersebut stasioner, tidak seperti digas, tidak seperti ada yang menginjak gas, tetapi dia berjalan. Jadi kalau dibayangkan, seolah-olah itu seperti truk yang berjalan di jalan menurun, di jalanan yang menurun. Jadi seperti menggelinding begitu saja dan tidak ada gas yang jalan. Padahal handremnya itu on. Itu sangat-sangat aneh dan tidak masuk akal. Dan parahnya, truk itu karena diparkir tegak lurus dengan portal pos security yang untuk arah keluar, semuanya panik. Dan truk itu berjalan menuju ke pintu keluar, menuju ke arah portal security, dan seolah-olah menuju ke jalan akses masuk ke Bandara Adi Sumarmo Solo. Pada saat itu semua teriak-teriak, heboh, histeris. Dan pada saat itu juga karena Pak Yanto sudah datang, dia berlari dan tepat ke arah truk nomor 5 itu, dia stop dengan tangannya, dia tutup begitu. Dan itu adalah sangat berbahaya ya. Dia stop, kemudian tiba-tiba truk itu berhenti. Truk itu berhenti sejenak, dan ketika semuanya belum habis pikir, Pak Yanto kemudian berkata sambil memejamkan mata, dia berkata, Assalamualaikum Pak Slamet. Pak Slamet, sekarang sudah beda dunia. Pak Slamet sekarang sudah bukan dunianya di sini, apalagi di kantor ini. Yang di kantor ini biar urusannya yang hidup, nanti biar saya yang mengawasinya. Pak Slamet yang tenang di sana, jangan mikirin yang di sini lagi. Nanti kami akan kirim doa untuk Pak Slamet. Yang di rumah nggak usah dipikirin, yang di kantor nggak usah dipikirin. Yang tenang ya Pak Slamet. Kemudian Pak Yanto menyuruh kita membacakan Al-Fatihah yang dikhususkan untuk dikirim ke Pak Slamet. Semuanya baca Al-Fatihah. Dalam hati boleh, dibaca keras-keras boleh. Karena keadaannya seperti itu, semua orang membaca dengan keras dan diulang-ulang, membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba mesin dari truk tersebut mati. Mesin truk nomor 5 mati pas di depan portal security. Dan tinggal beberapa meter lagi dia bisa menabrak portal security. Setelah mesinnya mati,
dan tiba-tiba locknya pintu, kuncinya pintu sudah terbuka. Jadi semua orang bisa masuk, bisa membuka dan ngecek apa yang ada di dalamnya. Dan akhirnya supervisornya Regu itu masuk, dia ngecek di dalamnya, dia matikan kunci kontaknya, dia cabut. Karena memang kunci kontak itu tidak pernah dilepas ya, memang kunci kontak truk itu tiap-tiap truk itu tidak pernah dilepas ya pada waktu itu. Setelah supervisornya masuk, dia matikan semuanya, dia switch off kan akinya. Alhamdulillah Pak Yanto, terima kasih sudah bantu. Akhirnya beres juga Pak. Jujur aja kita semua nggak menduga Pak. Kita hanya menduga itu kerusakan mesin atau konsleting Pak. Kita nggak menduga kalau ada hal semacam itu di sini Pak. Kita tahu di sini memang ada sesuatu, tapi kok bisa sampai seperti itu, kita nggak sampai kepikiran Pak. Terima kasih ya Pak Yanto. Untung Bapak datang. Kalau Bapak nggak datang, ini tadi mobil bisa sampai ke akses bandara dan masuk ke sana, saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Pasti nanti pemberitaannya kemana-mana itu. Pak Yanto menjawab, Alhamdulillah Mas, yang sudah ya sudah. Saya di sini cuman membantu. Yang membereskan semua itu Gusti Allah. Kebetulan saya tuh tadi di rumah kok kebayang-bayang terus wajahnya Pak Slamet. Ini kenapa? Hati saya nggak tenang Mas. Makanya saya sedia terus handphone saya, dan ternyata bener feeling saya. Dan alhamdulillahnya sekarang udah beres Mas. Sekarang kita udah kembali ke rumah masing-masing. Insya Allah malam ini aman Mas. Dan begitulah malam itu berlanjut tanpa ada gangguan lagi. Dan mulai saat itu diberikan peraturan baru bahwa mobil yang parkir dan sudah tidak dipakai operasional lagi dicabut kuncinya dan diberi ganjel ban atau rubber block setelah selesai operasional, untuk menghindari hal-hal semacam ini yang jika perusahaan menilai ini adalah sebuah kelalaian saja, bukan sebuah hal yang gaib. Tapi kenyataannya semua yang tahu di situ, semua yang bersaksi dengan cerita itu mengiyakan dan memang kejadiannya memang seperti itu. Dan apabila sebelumnya truk nomor 5 itu jarang ada yang memakai, setelah kejadian itu tambah tidak ada lagi yang berani memakai dan akhirnya jarang dipakai. Walaupun sampai sekarang, sampai detik ini, truk nomor 5 itu masih ready di sana, ready untuk operasional, tetapi jarang ada yang memakai. Dan mungkin itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan semoga Allah melindungi kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.